Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk menjalani pembelajaran hari ini. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kembali mengenai pembahasan soal ulangan harian kita yang kemarin. Pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan nomor 1 sampai nomor 5. Nah, hari ini saya akan menjelaskan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kamu perhatikan baik-baik agar kamu bisa mengikuti kembali UTS yang akan kita ikuti minggu yang akan datang. Nah, baik, soalnya adalah limit X menuju V per 4 dari 2 kurang kosekan kuadrat X per 1 dikurang kotangen X. Nah, kembali kamu ingat sendiri bahwa pengerjaan limit itu pada dasarnya adalah dengan cara substitusi langsung ya. Namun kalau hasilnya setelah disubstitusi langsung menjadi bentuk tak tentu, maka bentuk soal ini harus kita ubah ya. Nah, sekarang kita coba dulu dengan cara substitusi langsung ya. Substitusi. Nah, dengan cara substitusi, limit X menuju V per 4 2 dikurang kosekan kuadrat X. Kosekan kuadrat X-nya kita ganti V per 4 langsung ya. Per 1 dikurang kotangen V per 4. Nah, kosekan ini adalah kebalikan dari sinus ya. Kotangen ini adalah kebalikan dari tangen. Nah, kalau kosekan ini kebalikan dari sinus, berarti sinus dari V per 4 itu adalah 1/2 atau kalau dirasionalkan setengah akar 2 ya. Nah, berarti kebalikan dari 1/2 adalah akar 2, kan begitu. Maka di sini 2 dikurang akar 2 dikuadratkan dikurang 1 per. Nah, kotangen ini kebalikan dari tangen. Kalau tangen V per 4 itu adalah 1, maka kebalikan dari 1 ya 1 ya. 1. Nah, kalau kita sederhanakan maka nilainya ini menjadi 2 dikuadratkan menjadi 2 ya. 2 dikurang 2, 0. 1 dikurang 1, 0. Nah, ini bentuk tak tentu ya. Maka ini nggak boleh jadi jawaban. Berarti karena ini nggak bisa jadi jawaban, kita gantilah model untuk soal ini. Nah, kalau tadi saya di awal sudah saya terangkan bahwa kosekan ini kebalikan dari sinus ya. Nah, saya buat di sini. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Berarti ini 1 per sinus. Nah, di sini kan kosekannya kan bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadrat. Berarti ini saya buat kuadrat nih, kuadrat. Berarti kebalikannya juga dalam bentuk kuadrat nih. Ya. Nah, selanjutnya ini mau saya sederhanakan. Kita sederhanakan. Kosekan kuadrat sama dengan 1 ini kalau kita ingat materi kita di kelas 2, kelas 11, 1 ini dalam persamaan trigonometri itu sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per. Nah, ini kan sin kuadrat. Saya buat sini sin kuadrat X. Ini sin X ya, X. Nah, ini saya buat dalam bentuk kuadrat karena ini dalam bentuk kuadrat, 1 kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita pisahkan. Penyebutnya kan sama ya. Berarti bisa dipisahkan begini. Sin kuadrat X per sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, ini kan sama nih. Sama ya, pembilang dan penyebutnya sama. Berarti bisa disederhanakan kosekan kuadrat X. Sini X ya. Sama dengan, ini kan jadi 1 ya, karena pembilang dan penyebut sama. Nah, perhatikan ini. Cos per sin. Nah, dari sini kan kita lihat bahwa tangen itu adalah sin per cos. Nah, berarti kalau ini cosnya di atas, sinnya di bawah,
Berarti kebalikan dari tangen kan begitu. Ya, kebalikan dari tangen itu apa? Kotangen dalam bentuk kuadrat. Berarti sini kotangen kuadrat X. Nah, berarti kalau kita perhatikan bentuk ini dengan bentuk soal ini, 1 dikurang kotangen X, berarti bisa kita ubah yang di atas, kosekan yang di atas ini menjadi 1 ditambah kotangen kuadrat X. Oke, nah kita ganti di sini. Maka limit X menuju V per 4 dari tadi soalnya 2 dikurang kosekan kuadrat X per 1 dikurang kotangen X. Nah ini kita ganti jadi nih ya, berarti ini menjadi limit X menuju V per 4 dari 2 dikurang, nah dalam kurung, karena lebih dari 1 unsur kita buat dalam kurung ya, dikurang 1 ditambah kotangen kuadrat X per 1 dikurang kotangen X. Nah ini bisa disederhanakan ya, 2 dikurang 1. Nah limit X menuju V per 4, 2 dikurang 1 itu 1 ya, 1. Nah kurang positif jadi negatif kotangen kuadrat X per 1 dikurang kotangen X. Nah ini kan bentuk kuadrat nih, bentuk kuadrat ya, berarti ini bisa kita ubah, kita faktorkan ya, limit X menuju V per 4. Nah kamu jangan lupa, nah misalnya ada bentuk begini, A kuadrat dikurang B kuadrat, maka ini bisa difaktorkan menjadi A ditambah B dikali A dikurang B ya. Nah baik, berarti ini bisa kita faktorkan begitu juga. Ini jadi 1 dikurang kotangen X, nggak ada lagi kuadratnya ya karena sudah difaktorkan, 1 ditambah kotangen X begitu, per 1 dikurang kotangen X. Nah kalau kamu lihat di atas bawah ini ada faktor yang sama ya, nah ini bisa saling menghabiskan ya, maka tinggal limit X menuju V per 4 dari 1 ditambah kotangen X. Nah tinggal substitusi, kalau soalnya sudah sederhana ini tinggal substitusi X nya menuju V per 4, maka 1 ditambah kotangen V per 4 sama dengan kotangen V per 4 itu tadi berapa? 1 ya, berarti 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah kalau kita ingat soal yang kemarin, optionnya ini adalah E. Oke baik, kita lanjutkan soal yang nomor 2 ya. Nomor 7 maksud saya ya, bukan nomor 2. Nah baik, nomor 7 ini soalnya cukup sederhana ya, limit X menuju 0, kosinus 4X dikali sinus X per 5X. Nah ini kalau kita substitusi langsung X nya 0, kosinus 4 dikali 0, kosinus 0, kosinus 0 itu 1 ya, sinus 0, sinus 0 itu 0, berarti 1 dikali 0, 0 ya, atas ini sudah pasti 0, di bawah 5 kali 0, 0, berarti 0 per 0 itu tak tentu. Nah berarti sekarang kita tinggal mengubah bentuk soal ini ya. Nah kalau kita perhatikan di sini kosinus ini tidak ada pada aturan limit kan begitu. Nah sementara sinus ini ada pada aturan limit. Jika sinus AX per BX maka hasilnya adalah A per B. Nah berarti ini bisa kita pisah karena di sini bentuk perkalian, bisa kita pisah menjadi limit X menuju 0 dari kosinus 4X. Nah kali limit X menuju 0. Nah ini kita buat begini, sinus X per 5X. Nah sebenarnya sama ya, cuman di sini kita uraikan. Nah ini bisa langsung kita pakai metode substitusi. Kosinus 4 dikali 0, 4 kali 0, 0 ya, berarti kosinus 0 itu 1. Nah ini kita pakai sifat. Kalau kamu ingat limit dari sini ya, limit X menuju 0 dari sin
AX per BX. Hasilnya adalah A per B. A itu adalah koefisien X, B itu adalah koefisien konstanta yang ada di sini, variabel X yang ada di bawah. Nah, berarti A-nya 1 di sini, B-nya 5. Berarti 1 per 5 sama dengan 1 per 5. Opsi jawabannya kemarin di situ adalah D. Gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan soal nomor 8. Nah, baik, soal nomor 8. Limit X menuju 0 dari akar 1 ditambah sinus X dikurang akar 1 dikurang sinus X per X. Nah, kalau ini kita pakai substitusi langsung, X yang menuju 0. 1 ditambah sinus 0. Sinus 0 itu 0 ya. Berarti 1 ditambah 0, 1 ya. Dikurang 1 dikurang sinus 0 itu 0 tadi ya. Berarti 1 dikurang 0, 0. Akar 1 di sini 1 dikurang akar 1, 1. Berarti 1 dikurang 1, 0 per 0. Berarti tak tentu ya. Maka ini bentuk soal ini harus kita ubah dulu. Nah, karena di sini ada bentuk akar nih. Bentuk akar, maka soal ini bisa kita kalikan dengan akar sekawan. Nah, sekarang kita tentukan dulu akar sekawannya. Sama dengan limit X menuju 0 dari, nah, tanda di dalam akar itu tetap ya. Yang berubah itu adalah tanda di luar akar nih. Ini negatif, berarti akar sekawannya menjadi positif. Nah, ini tetap 1 dikurang sin X ya. Dibagi X, ini akar sekawannya. Kita kalikan dengan soal ini. Berarti dikali akar 1 ditambah sinus X dikurang akar 1 dikurang sinus X. Oh, ini kita di akar sekawannya, berarti dikali 1 ditambah sinus X ditambah akar 1 dikurang sinus X. Di sini yang per X ya. Baik. Nah, sekarang kita kalikan satu-satu. Kita kalikan satu-satu ya. Limit X menuju 0. Nah, karena di sini sudah kita kalikan dengan akar sekawan, selanjutnya lihat ini. 1 ditambah sinus X dikali 1 ditambah sinus X. Sama ya, bilangan yang di dalam sama. Ini juga 1 dikurang sinus X dikali 1 dikurang sinus X. Nah, kalau kamu ingat sifat perkalian bilangan akar itu begini. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan akar 4 ya. Akar 4 itu bisa seranakan lagi menjadi 2. Dengan kata lain, kalau kita buat cara cepatnya, berarti akar 2 dikali akar 2, kita tinggal matikan aja akarnya, matikan angka 1, kan begitu. Angkanya 1. Berarti kalau 1 ditambah sinus X akar dikali akar 1 tambah sinus X, berarti ini menjadi tinggal 1 ditambah sinus X, kan begitu. Nah, kemudian positif dikali negatif berarti menjadi negatif. Nah, ini kali ini sama dengan 1 dikurang sinus X ya. Nah, ini nggak perlu kita kalikan. Ini dengan ini cukup dengan ini ya. Kenapa ini tidak kita kalikan dengan ini, kemudian ini dengan ini? Karena kan saling menghabiskan nanti. Ya, baik. Di bawah ini nggak perlu kita kalikan ke dalam. Cukup tulis begini aja. X dalam kurung akar 1 ditambah sinus X. Kemudian ditambah akar 1 dikurang sinus X. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini yang di atas, bisa kita seranakan ya. Limit X menuju 0. 1 dikurang 1. Habis ya. 1 dikurang 1 habis. Ini koefisien sinus X di sini 1. Koefisien sinus X di sini 1. Berarti 1 dikurang negatif 1, berarti menjadi positif ya. 1 ditambah 1 jadi 2. 2 sinus X per, ini kembali kita tuliskan yang di bawah, akar 1 ditambah sinus X ditambah akar 1 dikurang sinus X. Nah, oke. Nah, sekarang
Ini kita bisa pisahkan seperti soal nomor 7 tadi ya. Ini bisa kita pisahkan. Nih, limit X menuju 0 dari 2 sinus X per X dikali limit X menuju 0 dari, di atas kan jadi 1 per, karena di sini udah 2 sinus X, berarti di sini jadi tinggal 1. Akar 1 ditambah sinus X ditambah akar 1 dikurang sinus X ya. Nah, selanjutnya ini kita tinggal buat nilainya. Nah, ini seperti sifat yang saya terangkan sebelumnya, sinus AX per BX itu sama dengan A per B. Nah, koefisien X-nya 1 per 1 kali 2 sama dengan 2 dikali 1 per, ini langsung kita masukin nilainya. Sinus 0 itu 0 tambah 1, 1. Akar 1 itu 1 ditambah sinus 0, sinus 0 itu 0. 1 dikurang 0, 1. Akar 1 itu 1 ya. Baik, ini menjadi 2 kali 1, 2 per 1 tambah 1, 2. Hasilnya adalah 1. Kalau kita lihat optionnya itu adalah E. Baik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 9 ya. Nah, soal nomor 9 ini X-nya menuju tak hingga ya. Nah, kalau di sini X-nya menuju tak hingga berarti yang kamu ingat adalah membagi dengan pangkat tertinggi kan begitu. Nah, di sini 1 dikurang 2X pangkat 3 dibagi X kurang 1 dikali 2X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, kita kan belum tahu ini pangkat tertingginya berapa. Sebelum ini bisa kita uraikan ya. Nah, baik. Di sini kalau kita lihat di sini angkanya ada 2X pangkat 3 ya. 2X pangkat minus 2X pangkat 3 itu kalau kita uraikan itu menjadi, ini kita tulis dulu ya, limit X menuju tak hingga. Nah, minus 2 pangkat 3 ini kalau kita uraikan menjadi minus 8 ya. Minus 8 X pangkat 3 ditambah seterusnya yang pasti angkanya pangkatnya akan menjadi lebih kecil dari pangkat 3 ya di sini ya. Nah, kita kan hanya perlu pangkat tertingginya ya. Kita nggak perlu pangkat terendah karena tohnya nanti hasilnya tidak diperhitungkan. Nah, ini kalau kita kalikan ke sini nih, kita mau ngambil pangkat tertinggi ya. Ini 2 dikali X pangkat 2 dikali X, berarti ini menjadi 2 X pangkat 3 ditambah titik dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini pangkat 3-nya sama-sama terbesar ya. Berarti kalau sama-sama pangkat 3 berarti nilainya adalah koefisien dari pangkat itu. Koefisien dari pangkat 3 yang sama itu. Berarti minus 8 per 2. Minus 8 per 2 berapa? Minus 4. Nah, hasilnya adalah B, bola. Oke, nomor 10. Limit X menuju tak hingga dari akar 5X ditambah 1 dikurang akar 3X tambah 7. Nah, kalau di sini ada akar, berarti kita kalikan dulu dengan akar sekawan, kan gitu. Nah, akar sekawannya adalah akar dikali ya, akar 5X tambah 1. Jangan lupa kalau akar sekawan itu yang berubah itu tanda di luar tanda akar ya. Tanda plus min di luar tanda akar. Kalau di sini min, berarti di sini jadi plus ditambah akar 3X tambah 7. Nah, dibagi sama dengan ini ya, 5X ditambah 1 ditambah akar 3X ditambah 7 ya. Nah, kalau ini kita kalikan dengan akar sekawan, bukan mengubah nilainya ini menjadi makin bertambah atau makin berkurang. Karena apa? Akar sekawan ini nilainya 1. Jadi kalau bilangan apapun kalau dikalikan 1 hasilnya nilai itu bilangan itu sendiri. Nah, apa yang berubah? Bentuknya yang akan berubah ya. Nah, ini kalau kita kalikan sama seperti soal yang di atas tadi, akar dikali akar, karena bilangan di dalamnya sama, berarti ini tinggal limit X menuju tak hingga dari 5X ditambah 1 ya, dikurang dikali positif berarti jadi kurang dalam kurung 3X ditambah 7. Ini cukup kita tuliskan 1 kali ya.
Nah, di bawah ini kita tuliskan aja tetap akar 5x ditambah 1 ditambah akar 3x ditambah 7. Ya, baik. Nah, sekarang ini kalau kita mau sederhanakan ini, limit x menuju tak hingga, ini 5 dikurang 3 itu 2x, 1 dikurang 7 itu jadi minus 6 per akar 5x ditambah 1 ditambah akar 3x ditambah 7. Ya. Nah, kalau sudah sesederhana ini kita tinggal membagikan dengan variabel x pangkat tertinggi. Nah, di sini ada pangkat 1 ya. Berarti kita bagi dengan x pangkat 1 ya. Nah, saya pindah ke sini. Nah, baik. Berarti ini menjadi limit x menuju tak hingga 2x per x dikurang 6 per x ya, per akar 5x per x ditambah 1 per x. Nah, ini x-nya di luar pangkat 1, berarti kalau masuk ke dalam kurung ini harus pangkat 2 ya. Oke. Ditambah ini akarnya sampai di sini tadi. Tambah akar 3x per x masuk ke dalam kurung menjadi x kuadrat. Karena akar x kuadrat x ya. Kemudian ditambah 7 per x kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal menyederhanakan ya. Tinggal menyederhanakan, maka limit x menuju tak hingga ini habis tinggal 2 per 6x, 6 per x per, nah di sini x dibagi x kuadrat jadi akar 5, x nya mati 1 ya, tinggal 5 per x ditambah 1 per x kuadrat ditambah akar ini x nya mati 1 tinggal 3 per x ditambah 7 per x kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai x nya menuju tak hingga, maka ini menjadi 2 dikurang 6 dibagi tak hingga. 6 dibagi tak hingga itu adalah 0 ya. Berikutnya di sini akar 5 dibagi tak hingga itu 0 ditambah 1 dibagi tak hingga itu 0, berarti akar 0 ya. Ditambah 3 dibagi tak hingga 0, 7 dibagi tak hingga 0, 0 tambah 0, 0 akar 0. Maka di sini 2 dikurang 0, 2, akar 0 ditambah akar 0, 0, berarti hasilnya 2 dibagi 0, tak hingga. 2 dibagi 0 itu tak hingga ya, tak hingga. Maka kalau kita perhatikan optionnya itu adalah A. Nah, kalau kita mau pakai cara cepat untuk soal ini bisa ya. Nah, kalau kita ingat rumus yang sebelumnya yang menggunakan akar itu, saya pindahkan ke atas ya. Nah, jika akar AX ditambah B sama dikurang akar MX ditambah N sama dengan 0, jika M-nya kurang dari atau A lebih besar dari M, maka nilai dari limit tak hingga dari fungsi ini adalah tak hingga. Itu kalau kita pakai cara cepat, kalau kita ingat rumusnya ya. Baik, sekian penjelasan saya hari ini. Ulang-ulangi kembali video-video pembelajaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya sampai hari ini untuk kamu bisa mengikuti ujian tengah semester pada pertemuan minggu depan. Kalau ada yang masih belum dipahami, boleh dihubungi saya ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, ini untuk masa depan kamu yang lebih baik. Salam sehat.